Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 6 akan mempresentasikan UTS evaluasi prospek dari WKP Sembalun. Nah, yang pertama outline-nya ada pendahuluan. Jadi WKP Sembalun ini serat administratif berada di Lombok Timur, Provinsi NTB. Secara geologis dia berada di kaldera Sembalun, dan juga karena aktivitas vulkanik dan tektoniknya, Gunung Api Sembalun ini terbentuk kaldera. Oke, secara geografis bisa dilihat dari peta di sebelah kiri, dan lokasinya dapat ditempuh menggunakan pesawat, mobil, maupun sepeda motor. Yang pertama ada evaluasi geologi. Ini ada berdasarkan peta geologi lembar Lombok. WKP Sembalun ini terdiri dari dua satuan batuan, yaitu yang pertama ada formasi Leko Piko KVL, dan yang kedua batuan gunung api tak terpisahkan. Selanjutnya, berdasarkan stratigrafinya, di sini terdapat 11 satuan batuan, di mana satuan batuan tertua merupakan aliran lava Sembalun yang berumur Pleistosen awal, dan satuan termuda adalah aluvium yang berumur Holosen. Untuk komposisi mineralnya, dari lava andesit ini dia didominasi oleh mineral piroksen, sedangkan lava telaga didominasi oleh mineral hornblende. Berikut ini merupakan litologi unit dari WKP Sembalun. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa secara umum di area WKP ini didominasi oleh batuan vulkanik baik dari Rinjani hingga dari Sembalunnya itu sendiri. Next. Berikut ini merupakan gambaran dari struktur geologi. Di sini dapat diketahui terdapat 5 struktur geologi regional. Next. Dan struktur geologi di area WKP secara umum memiliki arah SWNE dan juga NESW, seperti pada gambar berikut ini. Dan untuk struktur geologi yang berkaitan dengan manifestasi, terdiri dari sesar orok, sesar tanah kiabang, dan juga dinding kaldera dari Sembalun itu sendiri. Next. Ini merupakan model geologi, di sini diperlihatkan terdapat reservoir, clay cap, dan juga sesar-sesar yang mengiringi keberadaan manifestasi. Next. Ini merupakan tabel evaluasi, simpulan dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan dan juga Adinda. Dan di sini ada satu hal yang harus diingat, yaitu reservoir dan juga clay cap dari WKP Sembalun ini berupa batuan piroklastik. Next. Selanjutnya adalah evaluasi geokimia. Pada WKP Sembalun terdapat 3 manifestasi utama, yaitu air panas sebal, air panas kalak, dan juga air hangat orok. Selanjutnya, berikut adalah tabel yang berisikan data geokimia pada manifestasi di WKP Sembalun. Next. Juga diteruskan. Oke, pada diagram ternary ini dapat disimpulkan tipe fluida, kematangan fluida, dan juga geotermometer pada WKP Sembalun. Lanjut. Oke, berikut merupakan data geotermometer dan juga merupakan selanjutnya adalah model konseptual geokimia pada WKP Sembalun. Next. Berikut adalah tabel yang berisikan kesimpulan pada slide sebelumnya, yaitu tipe manifestasi, tipe fluida, geotermometer, dan juga tambahan berupa kondisi reservoir pada WKP Sembalun. Next. Berikutnya memasuki metode geofisika. Yang pertama adalah survei geolistrik. Survei geolistrik dilakukan pada daerah penyelidikan sebagai berikut pada daerah Sembalun pada gambar 12. Dan pada gambar peta kita melihat adanya 3 perbedaan warna yang menunjukkan perbedaan nilai ohm. Yang kita akan fokuskan adalah daerah dengan warna pink atau merah muda dengan nilai di bawah 50 ohm. Dan pada gambar 2.14 kita melihat adanya perbedaan nilai geolistrik pada area vertikal. Berikutnya, berdasarkan metode geolistrik itu untuk menentukan zona clay cap, BOC, dan zona produksi. Berdasarkan data yang sudah kita peroleh, kita mendapatkan 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan overburden pada kedalaman 20-50 meter, kemudian lapisan piroklastik dengan tebal 300 meter, lapisan clay cap pada kedalaman 300-400 meter, dan area reservoir pada kedalaman 700 meter dengan perbedaan nilai ohm atau geolistrik yang area reservoirnya itu di atas 100 ohm. Berikutnya. Data magnetik digunakan untuk menentukan litologi, caprock, dan reservoir.
Data magnetik ini menunjukkan litologi, dan litologi yang didapatkan adalah mikrogabro, diabas, dan delerit. Pada batuan delerit itu menunjukkan suhu di atas 600 derajat dan menunjukkan area caprock dan aquifer pada reservoir. Berikutnya. Ini adalah peta dari geomagnetic survey. Yang kita akan fokuskan adalah daerah yang ungu dengan nilai -600 sampai dengan 0 nanotesla. Berikutnya. Next. Memasuki metode gravity survey untuk penentuan struktur. Penentuan struktur ini kita melihat adanya daerah yang warna biru dan warna kuning. Itu menunjukkan adanya pergeseran dari batuan. Kita lihat adalah adanya garis titik menunjukkan adanya sesar, daerah barat daya dan timur laut, dan barat laut ke arah tenggara. Sesar ini mengontrol sumber mata air panas. Berikutnya. Ini adalah kuman dari evaluasi geofisika. Yang kita perlu perhatikan adalah adanya BOC dan clay cap. Berikutnya. Ini merupakan kesimpulan dari integrasi data 3G, geologi, geokimia, dan geofisika yang telah dijelaskan oleh Janu, Dinda, Kezia, dan Kawildan. Nah, ini merupakan integrasi model konseptualnya. Kita bisa melihat ada gradient geothermal, dan juga ada heat source reservoir, dan clay cap-nya. Dinda mute nggak sih? Dinda masih ke-mute. Selanjutnya untuk prospective production zone yang dipilih di sini adalah daerah di dalam kotak merah, di mana daerah ini dipilih berdasarkan analisis dari aspek 3G yang menunjukkan adanya reservoir di bawah permukaan. Next. Sedangkan untuk proposed drilling location-nya di sini yang diajukan ada 3 yang ditandai oleh simbol bintang. Pada kotak merah, lokasi ini dipilih berdasarkan adanya keberadaan struktur yang berasosiasi dengan manifestasi panas bumi dengan pH netral, antara lain ada air panas orok, air panas sebau, dan air panas kalak yang memiliki pH 7-7,3. Next. Selanjutnya untuk number of preliminary well, di sini ada 2 pada WKP Sembalun, di mana berdasarkan HADI DKK 2007 terdapat beberapa asumsi yang digunakan, antara lain ada tebal reservoir, recovery factor, faktor konversi, lifetime, temperatur geotermometer, dan temperatur cutoff. Next. Untuk special equipment pada WKP Sembalun ini didasarkan pada jenis litologi. Jadi di WKP Sembalun didominasi oleh batuan vulkanik yang sifatnya keras dan juga abrasif, sehingga digunakan roll bits berupa tricon bits. Selain itu juga kita akan menggunakan primover, portable skid mask, serta drilling fluid water base agar nanti proses penarikan sampel ini bersifat lebih cepat dibandingkan menggunakan lumpur dan juga minyak. Next. Untuk potensial risk yang akan timbul saat proses pemboran, secara umum terjadi bencana seperti longsor, lalu blowout, hydrothermal eruption, earthquake, lalu terjadi water loss, polusi air hingga polusi gas dan juga polusi padatan hingga polusi suara. Selain itu juga dapat terjadi risiko lainnya, yaitu saat terjadinya kesalahan pembacaan oleh alat, perihal kualitas dan juga kuantitas pada reservoir. Next. Kemudian berikut adalah tabel yang berisikan data kimia dari gas pada WKP Sembalun. Maka dapat disimpulkan bahwa fluida pada WKP Sembalun berasal dari fluida meteorik, berasal dari hasil dari diagram helium, argon, dan nitrogen. Selanjutnya, berikut adalah mixing model yang menunjukkan reservoir fluid composition pada WKP Sembalun. Mixing model ini dihitung berdasarkan kandungan klorida, silika, dan juga entalpi pada WKP Sembalun. Maka dapat disimpulkan bahwa mixing line terbentuk pada entalpi 850 kJ per kilogram dan juga konsentrasi klorida pada 4000 ppm. Lanjut. Berikut merupakan tabel yang berisikan data perbandingan natrium dan kalium pada WKP Sembalun untuk menghitung geotermometer menggunakan skenario diagram Eigenbach.
Kemudian dihasilkan reservoir WKP memiliki temperatur dengan jangkauan 111 hingga 260 derajat Celcius dan juga memiliki komposisi emitter water. Pada estimasi sumber daya membutuhkan beberapa parameter sebagai berikutnya. Parameter-parameter yang perlu diperhatikan pada estimasi sumber daya dengan menggunakan reserve method calculation adalah parameter utama, temperatur reservoir, dan temperatur reservoir cut-off, yang kemudian diikuti dengan parameter yang dicari oleh menggunakan steam table. Berikutnya. Di sini kita melihat dari initial dan final reservoir calculation, maka kita melihat adanya perbedaan nilai dari energi dari batuan dan fluida, itu sekitar 113 pada batuan, dan pada fluida sekitar 13. Berikutnya. Kemudian kita menentukan kembali reserve method calculation berdasarkan luas area dan ketebalan reservoir. Luas area sekitar 94 km persegi dan reservoir sekitar 1 km. Di sini kita menentukan nilai dari mass fluida reservoir-nya. Berikutnya. Nilai mass fluida reservoir digunakan untuk perhitungan pada live power plant yang bergeser di antara 202 pada initial condition dan 211 pada final condition. Dan pada energi yang dihasilkan pada inisial sekitar 5 miliar megawatt dan pada final sekitar 6 miliar megawatt. Selain itu kita melihat nilai dari power potensial dalam 30 tahun itu sekitar 280 megajoule per second. Berikutnya. Berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh, maka kita akan mengestimasi menggunakan harga listrik yang ada di standar Indonesia, yang pada EBT itu sekitar 10 sen dolar atau sekitar 140 rupiah, dan kemudian harga jualnya itu sekitar 165 sampai 996 rupiah per kWh. Sehingga bila kita melihat harga total untuk produksi itu sekitar 800 triliun, dan harga jual listrik adalah sekitar 5.900 triliun. Sehingga estimasi keuntungan yang kita dapatkan berupa estimasi keuntungan kotor itu sekitar 5.100 triliun. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada juga metode resource estimation, yaitu hypothetical resource. Jadi kita dapat membandingkan WKP Sembalun dengan 2 WKP lainnya yang memiliki karakteristik fluida yang sama. Di sini kami menemukan ada kemiripan antara WKP Sembalun dengan WKP Candi Umu Tolomoyo dan WKP Banda Baru. Nah, WKP Candi Umu Tolomoyo, dia sudah produksi, memiliki temperatur reservoir yang termasuk entalpi sudah hingga tinggi, mata air panas juga, tipe fluida juga sama, kemudian dia memiliki perhitungan kapasitas terpasang sebesar 55 MWE untuk 4 tahun ke depan. Sedangkan untuk WKP Banda Baru, dia memiliki entalpinya sedang dan juga sama mata air panas, tipe fluida juga sama, tapi dia hanya cadangan terduga sebesar 21 MWE. Nah, jadi hasil kesimpulan dari hypothetical resource ini, setelah kita membandingkan ketiga WKP tersebut, kita dapat melihat bahwa estimasi sumber daya tidak terlalu berbeda jauh, di mana Sembalun 20, Candi Umbul 55, dan Banda Baru 21. Kemudian kita bisa melihat bahwa Candi Umbul memiliki temperatur reservoir yang lebih tinggi dan juga daerah yang jauh lebih luas, sekitar 36.000, maka ia memiliki nilai estimasi yang lebih tinggi dibanding Sembalun. Nah, jadi intinya WKP yang memiliki reservoir yang setipe dengan Sembalun memiliki estimasi sumber daya berkisar 21 hingga 55. Berarti merupakan kesimpulan yang dari presentasi kita hari ini merupakan referensi yang kita gunakan, ini merupakan kontribusi tiap anggota kelompok. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.